Bismillahirrahmanirrahim. Sudah seharusnya kita umat Islam harus menjalankan syariat ketika melakukan jual beli. Terdapat 3 hal yang harus kita hindari dalam bertransaksi, yakni riba, gharar, dan juga zalim, agar akadnya halal dan juga Allah berkahi. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata yang artinya, selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Dan skema properti syariah adalah solusinya. Lalu seperti apakah skema tersebut? Dan apa bedanya dengan skema bank pada umumnya? Baik, kita akan jelaskan. Hal yang paling mendasar, pada bank konvensional terdapat bunga bank di dalamnya. Dan hal tersebut adalah riba yang hukumnya haram. Ini berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik presentasenya banyak maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Sedangkan pada bank syariah terdapat pasal tentang denda keterlambatan, di mana denda ini juga termasuk ke dalam penambahan dan juga termasuk riba berdasarkan pendapat Jumhur Ulama. Apabila pembeli barang secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan. Kami di Properti Syariah tidak menerapkan denda keterlambatan bayar. Bagi kami, berada di zona aman dalam muamalah pasti akan lebih baik dan juga berkah. Sisi gharar sendiri terdapat pada asuransi jiwa dan kebakaran. Ini tertera pada akad bank baik konvensional maupun syariah. Sederhananya, terjadi ketidakjelasan manfaat pada uang yang disetorkan. Transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat, oleh karena itu transaksi ini diharamkan. Ketika terjadi kebakaran rumah, asuransi merugi karena harus membayar lebih dari apa yang kita setorkan. Ketika debitur meninggal dunia, bank merugi karena bisa jadi hutang debitur dianggap lunas. Di sisi lain juga terdapat unsur judi di dalamnya. Seperti halnya hukum asuransi pada umumnya, kita menyetorkan sejumlah uang namun dikembalikan dengan jumlah dan bentuk yang berbeda. Kami di Properti Syariah tidak menerapkan asuransi jiwa dan kebakaran, sehingga pengembang dan pembeli akan merasa lebih aman dalam bertransaksi. Dan terakhir adalah zalim. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Ketika sudah terjadi akad jual beli antara konsumen dengan pengembang, maka sejatinya rumah tersebut sudah menjadi milik pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Jika membeli rumah melalui bank lalu terjadi gagal bayar, maka akan dilakukan penyitaan dan juga pelelangan rumah, yang belum tentu pembelinya rela menerimanya. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian bank dan sangat berpotensi harga jual melebihi jumlah hutang yang belum terbayarkan. Misal, hutang yang tersisa adalah 300 juta, lalu rumah tersebut dijual di angka 500 juta, maka 200 juta adalah hak pembeli. Bank tidak memiliki hak secara syar'i untuk mengambil kelebihan tersebut. Sita dan lelang ini merupakan tindakan yang zalim karena mengambil harta milik pembeli. Lalu, bagaimanakah solusinya di properti syariah? Secara syariat terdapat sebuah solusi yang baik untuk kedua belah pihak, yakni dengan menjual kembali rumah yang telah dibeli. Selama masa penjualan, pembeli masih boleh menempati rumah tersebut. Saat rumah sudah terjual, developer hanya akan mengambil sejumlah uang yang menjadi sisa hutang konsumen, sehingga rumah kembali menjadi milik developer. Jika terdapat kelebihan, maka itu adalah hak pembeli, developer wajib memberikannya, dan seperti itulah cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab.